Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat untuk semuanya, dan salam pengadaan ya buat teman-teman para ahli pengadaan. Mas Enggar, saya aja yang share screen ya. Saya aja yang share screen. Ini nggak apa-apa yang slide yang sudah saya kirim nanti bisa dibagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, cuman ini saya share screen versi yang lebih singkat ya, karena di sini saya tidak akan banyak makan waktu biar nanti acara utamanya yaitu nyirup bersama Mbak Tiara ya bisa lebih asik ya, bisa lebih lama dan bisa lebih asik. Ya, saya sebentar aja sekedar mengingatkan saja terkait kebijakan perencanaan ya. Ini tidak akan semuanya full apa terkait kebijakan perencanaan dipaparkan. Namun ya hanya dari sudut pandang apa 4W 1H aja ya. Why, who, what, when, where, how. Ya kalau where, how-nya mungkin nanti sama Mas Eno dan sama Mbak Tiara ya. When-nya di mana ya di sirup dan how-nya bagaimana nanti akan sama Mbak Tiara. Nah ini saya pertama why-nya dulu nih. Kenapa kita perlu perencanaan ya ataupun perlu menyiapkan perencanaan dengan baik. Ya kembali ke tujuan pengadaan sebetulnya ya, karena ada seorang filsuf yang pernah bilang kalau kita tidak tahu pelabuhan yang akan kita tuju, maka kita tidak akan tahu angin mana yang menguntungkan bagi kita. Begitu pula kalau kita tidak tahu tujuan pengadaan kita, maka kita tidak akan tahu ya langkah-langkah mana yang sangat bermanfaat, langkah-langkah mana yang baik bagi pengadaan kita. Ya tentunya apa dengan mengetahui tujuan pengadaan ini ya kita akan tercapai ataupun cepat mencapai ke tujuan yaitu kebutuhan dari user kita. Nah, apa saja kembali mengingatkan selalu berulang ya tujuan pengadaan kita. Pertama yaitu menghasilkan barang jasa yang tepat, ya tepat dengan kebutuhan tadi kan. Nah, sehingga kita tahu tujuan kita adalah tepat kebutuhan. Ya dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari kualitasnya, kuantitasnya, waktunya, biayanya, lokasi dan penyediaannya. Sehingga tentunya kita membuat perencanaan di dalamnya ada spek, ada HPS, ya, ada draft kontrak dan sebagainya. Itu betul-betul diarahkan agar bisa kita mencapai tujuan kita, pelabuhan kita yaitu ketepatan dengan kebutuhan dari user. Kemudian ada kata kunci yang lain seperti yang sudah dijelaskan dari arahan Pak Direktur tadi, yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro kecil, ya koperasi, ya kemudian peran serta pelaku usaha nasional, kemudian penelitian, ya hasil barang jasa dari penelitian agar tidak hanya sekedar sudah diteliti, hanya sekedar mandak di jurnal, hanya sekedar ngumpul di Dirjen Haki ya, tapi tidak dimanfaatkan oleh usernya. Kemudian industri kreatif juga ya, seperti festival, seni budaya dan sebagainya sudah ada tata cara dengan pengadaan dikecualikan. Kemudian mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan usaha, dan satu lagi juga ini yang baru dan seru sebetulnya yaitu agar bisa meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Nah, ini kembali mengingatkan, tolong kita bisa mengetahui ketika melakukan perencanaan, pemilihan atau pelaksanaan kontrak, bisa betul-betul mengetahui tujuan pengadaan kita agar kita bisa tahu langkah-langkah mana yang menguntungkan, langkah-langkah mana yang sesuai, langkah-langkah mana yang bagus untuk bisa mencapai tujuan dari pengadaan kita. Begitu, ya ini mengapa ya why-nya ya. Kemudian selanjutnya who-nya seperti biasa ya. Who-nya siapa yang melakukan proses perencanaan dan pengadaan ini? Ya tentunya ada pengguna ataupun kuasa pengguna anggaran yang memang betul-betul berperan strategis dalam pengadaan ya. Inisiasi awal dari pengadaan perencanaan ini ada dari PA dan KPA. Kemudian ada PPK yang membuatkan perencanaannya, membuat spek, HPS dan draft kontrak. Dan tentunya yang paling signifikan juga adalah para pengelola pengadaan ini diharapkan agar bisa betul-betul dari hulu ke hilir bisa membantu proses pengadaan dan juga tentunya diawali di proses pengadaan ya. Nah, mudah-mudahan juga masalah angka kreditnya segala macamnya untuk pengelola pengadaan para Japung bisa cepat lebih maksimal ya agar membantu dimanapun bisa memperoleh angka kredit yang bagus ya seperti itu. Itu kemudian juga UKPBJ ya tempat bernaungnya para pengelola pengadaan mudah-mudahan bisa lebih strategis dalam melihat keseluruhan pengadaan ya bisa melihat keseluruhan perencanaan sehingga tahu mana paket yang strategis, mana paket yang high risk, mana paket yang apa bisa lepas tangan tapi tetap terkontrol dan sebagainya. Nah ini who-nya ya. Nah selanjutnya, nah when-nya nih ya, kapan waktu penyusunan Pak Heldi, perencanaan? maaf Pak,
Ini kayaknya slide-nya belum jalan, Pak. Slide-nya belum jalan, oke. Oke. Ya, udah, Pak. Cuma aku belum di Zoom ya, Pak ya. Ya, sudah kelihatan sekarang slide-nya. Belum full screen, Pak. Belum full screen ya, oke. Bentar. Oke, sudah kelihatan? Masih proses kayaknya, Pak. Belum full screen. Belum full screen, waduh, nah, sabar dulu ya. Memang salah satu kalau kita menggunakan Zoom itu adalah melatih kesabaran ya. Karena suka ada hal-hal yang memang terkendala teknis ya dan sebagainya. Ya, saya stop share dulu ya. Nah, stop share dulu. Saya coba share ulang ya. Oke, mohon kesabarannya. Nah, ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil dalam online itu. Ini, oke, apakah sudah terlihat, Mbak Rama? Sudah ada belum? Sudah, Sudah, tapi Pak. masih belum full screen sih, Belum, Pak. Pak. Tapi kalau dari rekan-rekan Slideshow, tidak Pak. masalah seperti ini nggak apa-apa. Cukup jelas tidak ya, Bapak Ibu? Sudah slideshow ini? Kalau di saya sih sudah slideshow ini. Di kami belum sih, Pak. Iya ya, wah bisa begitu ya, berbeda begitu ya. Bagus, sudah bagus. Oke. Nah ini Lanjut aja, Pak. lanjut ya, lanjut Ya, ke lanjut aja, apa? Pak. aja, Pak. Lanjut ke kapannya ya, when-nya ya. Nah, ada yang bocor nih. Oke, kita lanjut ya, when-nya ya. Nah, kapan kita melaksanakan perencanaan pengadaan, yaitu sebetulnya ada 3 case ya, ada 3 case. Kasus yang pertama kalau kita membuat perencanaan untuk pengadaan di tahun depan, di tahun misalkan 2023 ya. Nah, maka memang perencanaannya ya sekarang sudah bisa ya sebetulnya ya, karena kalau untuk kementerian lembaga itu ya sejak dari proses penyusunan KKL setelah penyusunan pagu indikatif. Kalau di APBD setelah ada KUA PPAS ya. Nah, berarti sekarang lah sudah bisa mulai. Dan paling lambat ya seperti arahan Pak Direktur juga ataupun dalam aturan di PLM juga itu paling lama 31 Maret tahun 2023 ya. Nah, itu kasus ataupun perencanaan yang standar. Tapi bisa juga kalau teman-teman ada yang kita butuhnya di Januari 2003 pelaksanaan pekerjaannya, maka tentunya ini sekarang sudah proses pemilihan penyedia ya, karena harusnya lebih awal lagi ya, kita tender dini ya, ataupun bahkan sebelumnya sudah pradipa. Saya lihat sih di beberapa akun RUP sudah ada yang menayangkan pradipa ya. Nah sekarang mungkin sedang proses tender atau baru proses tender, sehingga 1 Januari itu sudah bisa berjalan. Itu kasus yang kedua. Atau nanti siapa tahu ketika kasus ketiga, ketika anggaran berjalan, ada perubahan, ada refocusing, ya, ada perubahan strategi, ya. Nah, silahkan itu nanti RUP-nya ataupun perencanaannya bisa dibuat ulang ataupun diumumkan kembali untuk RUP-nya seperti itu. Nah, itu 3 kondisinya. Namun tentunya ya sesuai dengan harapan ya, aturan dan tentunya sesuai dengan keilmuan pengadaan bahwasannya ya perencanaan lebih awal itu lebih baik ya, sehingga pengumuman RUP bisa sebelum tanggal 31 Maret untuk pengumumannya ya, agar ITKP-nya juga bagus penilaiannya. Nah, nanti kalau eksekusinya silahkan tentunya menyesuaikan kapan kebutuhannya. Karena ya untuk eksekusi kita juga melihat kan, siapa tahu nanti kalau kita butuhnya di akhir tahun, ya mungkin kita bisa melakukannya di akhir tahun juga, melakukan proses eksekusi pemilihan penyediaannya. Tapi tentunya RUP-nya harus lebih awal sekarang, sebelum 31 Maret. Pengumumannya dari sekarang, perencanaan dari sekarang, eksekusinya silakan menyesuaikan. Namun bisa juga kalau memang diprediksi harganya lebih bagus sekarang, barangnya adanya sekarang, ya kita eksekusi dari sekarang juga nggak apa-apa ya. Jadi intinya kalau untuk eksekusi pemilihan dan pengadaannya, pelaksanaan kontraknya, kita menyesuaikan dengan kondisi dari barang jasanya. Gitu ya. Itu kapannya ya. Oke. Nah, ini waktunya sudah. Selanjutnya
Nah, 31 Maret ya, kita terakhir ya. Nah, selanjutnya apa yang harus dibuat dalam perencanaan ya? Ini ada identifikasi pengadaan, ada penetapan jenis barang jasa, cara pengadaan di dalamnya ada cara pemilihan, pemakaian, konsolidasi waktu dan anggaran. Kita lihat ya. Nah, pertama apa yang kita identifikasi. Nah, ini juga mengingatkan kembali sering menjadi diskusi bagi teman-teman semuanya. Soalnya belum jalan ya. Masalah. Sebentar, saya kirim ke Mas Enggar aja kan set yang ini. Sebentar ya, mohon maaf, sebentar. Slide-nya masih belum jalan ya. Kesabaran lebih, Pak. Ke saya kirim ke Mbak Rahma ya. Oke, saya kirim ke Mbak Rahma filenya nih ya. Saya kirim ke Mbak Rahma filenya. Bentar. Nah, sebentar ya, sabar dulu ya teman-teman semuanya. Beginilah kalau online ini salah satunya harus nah, Mbak Rahma sudah saya kirim, mungkin bisa dari Mbak Rahma ditampilkan ya, mudah-mudahan. Oke, coba dari Mbak Rahma boleh. Minum dulu deh. Ada Mbak Rahma? Kenapa ya komputernya ini ya? Tuh, dari Mbak Rahma bagus ini. Ya, lanjut Mbak Rahma terus tujuan sudah tadi ya, why-nya, nah who-nya siapa, kapannya ya, kapannya, terus next. Nah, di sini dulu. Nah, ini mengingatkan kembali ya. Jadi memang untuk kondisi normal ya, kondisi pengadaan tahun depan ini maksimalnya batas waktu pengumuman RUP itu 31 Maret ya. Nah, jadi diharapkan setelah 31 Maret nggak ada yang nyirup lagi ya. Nah, nyirupnya sebelum 31 Maret. Nah, tadi saya mengingatkan untuk eksekusi pengadaannya silakan menyesuaikan untuk eksekusi pemilihannya karena oke, 31 Maret sudah diumumkan semua perencanaannya. Nah, eksekusinya menyesuaikan. Kita butuhnya kalau di akhir tahun, ya silakan kita bisa juga eksekusi akhir tahun, tapi dilihat ini kira-kira harganya bagusnya di mana nih, atau siapa tahu barangnya takutnya sudah keburu habis, ya bisa juga kita setelah pengumuman Eropa langsung eksekusi walaupun dibutuhkannya di akhir tahun. Kita menyesuaikan ya silakan ya. Seperti itu. Oke, next slide, Mbak Rahma. Selanjutnya. Nah, selanjutnya apa saja ya what-nya ini ya, what-nya yang harus kita umumkan ini ya, terakhir selanjutnya ya. Next. Nah, ini kembali mengingatkan. Nah, kembali mengingatkan apa sih yang harus kita apa yang harus kita rencanakan, apa yang harus kita tuangkan dalam sirup gitu ya. Jadi ya intinya adalah yang harus kita buat rencananya, harus kita buat rencana umum pengadaannya atau dibuat RUP-nya itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang terkait ataupun teridentifikasi ataupun membutuhkan eksekusi pengadaan barang jasa. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan eksekusi pengadaan, maka itu tidak perlu dibuat rencananya, tidak perlu dibuat rencana umum pengadaannya. Nah, contohnya yang next slide. Kalau akun-akunnya memang banyak di akun belanja modal atau belanja barang jasa ya. Nah, namun diinventarisir lagi. Ya intinya kan kita tahu bahwasannya pengadaan barang jasa bisa dilakukan eksekusinya dengan dua cara ya. Bisa dengan swakelola, bisa dengan penyedia. Nah, ini contoh belanja-belanja yang bisa dengan penyedia itu misalkan pembangunan jalan, pembelian ATK, sewa gedung ya. Nah, belanja-belanja barang, belanja-belanja modal, oke. Kemudian dalam swakelola juga pembuatan kajian, sosialisasi, pendampingan, pemeliharaan jalan, pengembangan sistem diswakelolakan, silahkan itu butuh eksekusi pengadaan. Dan di dalam swakelola juga nanti ada alat, bahan, ataupun material yang mungkin butuh penyedia dalam swakelola ataupun PDS. Nah, inilah yang perlu dibuat rencana umum pengadaannya, dibuat perencanaannya. Nah, yang membutuhkan, yang memang kegiatan membutuhkan eksekusi dari proses pengadaan barang jasa yang perlu nanti dalam pemilihannya perlu e-purchasing, kalau dalam pakai pemilihan penyedia ya, perlu pengadaan langsung atau penunjukan langsung, atau perlu tender cepat, atau perlu tender, atau bahkan perlu dikecualikan ya.
Intinya perlu proses pengadaan. Nah, kalau yang tidak perlu proses pengadaan itu tidak perlu dibuat RUP-nya, tidak perlu diumumkan di sirup. Nah, contohnya apa? Honorarium, narasumber. Nah, ini bukan belanja pengadaan sehingga tidak perlu nyirup ya. Kemudian perjadin, uang harian, ini juga tidak perlu dibuat rencananya. Hibah dalam bentuk uang, tidak perlu dibuat RUP-nya. Bantuan operasional, sosial, dan lain-lain dalam bentuk uang. Nah, ini tidak perlu dibuat RUP-nya. Gitu ya. Nah, ini apa yang perlu dibuat RUP? Hal ini yang intinya hal-hal kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan eksekusi dari pengadaan. Mau nanti dieksekusi dengan swakalola tipe 1, 2, 3, 4 atau dengan pemilihan penyedia dengan purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat ataupun tender. Gitu ya. Next slide selanjutnya. Kemudian ya apa? Nah tadi sudah ya. Jadi intinya apa yang harus kita rencanakan ya nanti setelah tahu. Oke, ini kita buat perencanaannya nih ini. Oke, butuh proses pengadaan. Nah kita tetapkan cara pengadaannya. Apakah mau swakalola atau dengan penyedia ya. Nah ini jangan salah-salah lagi ya. Kalau memang kita membutuhkan eksekusi dengan pelaku usaha, misalkan beli ATK, fotokopi, oh berarti itu kita melakukannya dengan cara pemilihan penyedia dengan penyedia. Tapi kalau kita manage sendiri atau kita lakukan dengan KLPD lain atau dengan ormas, dengan yayasan perguruan tinggi swasta atau dengan kelompok masyarakat, maka itu kita melakukannya dengan swakalola. Kita pastikan. Dan nanti di dalam sirupnya, di dalam RUP-nya kita tentukan bahwasanya ini caranya dengan swakalola atau penyedia. Next slide. Nah, selanjutnya kalau kita melakukan dengan penyedia, sudah ini selanjutnya, next, swakalola sudah ya, ada 4 tipe. Nah, selanjutnya kalau dengan penyedia, ya kalau tadi swakalola ada 4 tipe, nah kalau dengan penyedia, kita pastikan nih ya, jangan sampai salah juga ya, karena kalau salah merencanakan ya nanti harus kita revisi dong, harus kita perbaiki ya. Nah, mudah-mudahan bisa ada filter, tapi kalau bablas ke sana, salah ya bahaya juga. Nah, makanya di perencanaan jangan sampai salah memilih metode pemilihannya. Kalau kita mau belanja melalui katalog elektronik, kalau kita sudah lihat barangnya ada di katalog elektronik, maka eksekusinya dengan di purchasing. Kalau nilainya tidak lebih dari 200, ya, kalau barangnya tidak ada dalam katalog elektronik, ini urutan ya. Ada di dalam katalog elektronik barangnya, oke kita eksekusi dengan di purchasing. Wah ternyata belum ada nih, belum tayang dalam katalog elektronik. Pengadaannya lihat dulu nilainya berapa. Kalau tidak sama dengan 200, maka lakukan pengadaan langsung. Oh nilainya besar nih, lebih dari 200. Kita lihat masuk nggak dalam persyaratan penunjukan langsung. Kalau masuk keadaan tertentu, maka bisa penunjukan langsung. Mengundang satu, tunjuk langsung ke satu penyedia. Oh ternyata nggak bisa nih tidak masuk ketentuan tertentu. Kita lihat di sikap, banyaknya pelaku usahanya, speknya umum nggak? Kalau banyak speknya umum, maka kita bisa melakukan tender cepat dengan create paket, dengan filter tertentu, nanti penyedia yang sudah ada dalam sikap bisa terundang. Kalau tidak bisa 4 metode ini, maka pilihan terakhir dengan tender ya. Konsultan juga kurang lebih sama, cuman konsultan tidak ada e-purchasing dan tidak ada tender cepat. Jadi konsultan bisa pengadaan langsung, penunjukan langsung atau tender. Gitu ya cara pemilihan penyediaannya atau melalui swakalola, tapi tadi swakalola sendiri, swakalola oleh KL lain, swakalola oleh ormas atau swakalola tipe yang keempat oleh Popnas. Selanjutnya, Mbak Rama, lanjut. Nah, kemudian apalagi yang direncanakan, kita harus memaketkan dengan ingat ke tujuan tadi ya, ingat ke tujuan kita ya, ingat ke tujuan kita yaitu ada usaha mikro kecil ya, sehingga sampai dengan 15 miliar itu pada intinya diupayakan untuk usaha kecil ya. Nah, namun untuk konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksi ada sedikit pembedaan ya. Nah, kalau konsultan itu gradingnya usaha kecilnya sampai 1 miliar ya. Kemudian untuk konstruksi ada sedikit pengaturan untuk yang di atas 15 miliar ya, yaitu ya 15 sampai 50 ada usaha menengah, 50 sampai 100 usaha besar, dan belum bisa dimasuki oleh BUMN. BUMN nanti bisa masuk di atas 100 miliar ya, seperti itu. Oke, selanjutnya itu aja pengaturan tambahan sedikit ya. Nah, kemudian waktu pemanfaatannya jangan lupa tadi ya, kita harus tahu ini kapan nih. Oke nih RUP-nya 31 Maret harus sudah tayang semua. Nah, tinggal kita lihat kapan nih harus eksekusinya. Kita butuhnya kapan nih untuk dimanfaatkannya.
Nah, kalau butuhnya April, ya sudah Maret, April, ya berarti langsung eksekusi. Tapi kalau butuhnya nanti di ujung tahun, nah kita lihat akan lebih efektif efisien kita melakukan pengadaannya di mana nih, melakukan pemilihannya. Ya, apakah harus bisa di akhir tahun ya. Nah, tapi dilihat juga siapa tahu barangnya discontinue ataupun barangnya keburu habis atau harganya malah kalau akhir tahun malah lebih tinggi. Nah, mendingan dari awal ya silakan mana yang paling efektif efisien untuk kita melakukan proses pemilihan dan pelaksanaan kontraknya. Dan tentunya dilihat dari pelaksananya berapa lama nih. Kalau hanya sekedar barangnya sudah ada di stok tinggal dikirim sih aman ya cepat. Tapi siapa tahu kalau pengadaan barangnya ada di luar negeri, butuh waktu pengiriman yang lama dan sebagainya, atau ada proses dulu. Nah, itu harus betul-betul diperhitungkan kapan kita perlunya. Begitu ya. Next slide. Anggaran ya, jangan lupa anggarannya harus betul-betul anggarannya betul-betul dicek ya, terutama untuk biaya pendukung ya, misalkan untuk biaya survei, biaya untuk biaya rapat-rapat, tenaga ahli, tim teknis, tim pendukung ya. Jadi bukan hanya sekedar biaya untuk barang jasanya saja, tapi juga dilihat biaya untuk pendukungnya agar ya karena pengadaan itu kan bukan hanya biaya belinya saja. Nah, ada hal-hal yang membutuhkan biaya juga gitu. Ya, tolong perhatikan. Next slide. Itu apa yang harus kita ini. Oke, cukup ya. Terima kasih. Nah, untuk kapan di mananya, where dan how-nya nah akan dilanjutkan oleh Mbak Tiara dan Mas Eno ya, di mana mengumumkannya yaitu di Sirup dan how mengumumkannya yaitu nanti akan dibahas oleh Mas Eno dan Mbak Tiara. Saya serahkan kembali ke Mbak Rahmat. Terima kasih.